Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi solih dan solihahnya kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Kelas 3, siap, semangat, dan pantang menyerah. Nah, Bu Anggun mau tanya nih, kalian sudah siap belum dalam melaksanakan pembelajaran hari ini? Bu Anggun berharap anak-anak sudah siap. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai yuk pembelajarannya. Hari ini Bu Anggun akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang membaca dongeng. Yuk siapkan alat tulisnya dan juga buku LKS. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat membaca kembali dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri dongeng dan jenis dongeng. Sekarang kita akan belajar cara membaca dongeng. Membaca dialog dongeng. Nah, membaca dialog dalam naskah dongeng harus jelas dan juga lancar. Kita harus bisa mengucapkan sesuai dengan situasi dan karakter tokoh yang diperankan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dongeng adalah sebagai berikut. 1. Kita harus memperhatikan lafal. Lafal adalah pengucapan atau kata-kata yang harus kita ucapkan secara jelas. 2. Kita harus memperhatikan intonasi. Intonasi adalah nada suara dalam pengucapan dialog. 3. Kita harus memperhatikan jeda. Jeda disebut juga dengan perhentian. Penempatan jeda harus tepat. Pada saat jeda, kita harus bisa membedakan titik dan koma. Tanda titik biasanya dipakai pada akhir kalimat pernyataan, sedangkan tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan dan dipakai sebelum kata penghubung. Contoh pengucapan pada saat bertemu tanda titik dan tanda koma. Kumbang merasa senang berada di taman. Kemudian yang tanda koma, di taman terdapat bunga mawar, melati, anggrek, dan tulip. Ketika membaca dialog dongeng, kita juga perlu memperhatikan volume suara. Volume suara harus dapat diterima pendengar dengan jelas. Volume suara adalah besarnya suara yang dikeluarkan. Kita juga harus memperhatikan mimik wajah. Mimik adalah ekspresi wajah ketika sedang berbicara. Memerankan tokoh dongeng. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memerankan tokoh dongeng yaitu 1. Membaca dialog dalam dongeng diperlukan penghayatan watak atau karakter tokoh dalam dongeng agar tidak terlihat dibuat-buat. Yang kedua, acting. Acting adalah gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan atau peran yang dilakukan. Bisa melalui gerakan tangan, kaki, kepala, dan yang lainnya. Yang ketiga, blocking. Blocking atau penugasan panggung
adalah perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar penampilan tidak monoton dan menjemukkan. Biasanya para pemain akan berpindah ketika di panggung. Sekarang ayo kita perhatikan cara mendongeng yang baik dari Kakak Ojan berikut ini. Ada seekor anak jerapah yang malas sekali makan. Dia bilang, "Ibuku selalu saja menyuruhku makan, 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 makan terus. Aku kan malas makan." dia malas makan adik-adik. Dia kemudian pergi dari rumahnya. Dia berjalan-jalan dan di tengah lapangan dia melihat ada ibu sapi yang sedang olahraga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu sapi terlihat sangat sehat. Anak jerapah kagum melihat ibu sapi. Dia kemudian bertanya, "Ibu sapi." Iya. Hei anak jerapah. "Ibu sapi, aku melihat ibu sapi terlihat sangat sehat. Rahasianya apa?" Oh ya, terima kasih. Aku bisa terlihat sangat sehat karena aku tidak malas makan. Hah? Tidak malas makan? Anak jerapah gimana adik-adik? Ya, dia malas makan. Dia kemudian malu dengan ibu sapi dan pergi meninggalkan ibu sapi. "Aduh, aku pergi dulu ya. Dadah." Ibu sapi dia tidak malas makan, makanya bisa sehat. Aku juga pengen sehat, tapi aku malas makan. Ketika dia berjalan, sampailah dia adik-adik di pinggir sebuah sungai dan melihat ada bapak gajah lagi mengangkat batang kayu yang besar. Hup, psh, hup, psh, Anak jerapah kagum dengan bapak gajah. Dia kemudian bertanya, "Wah, bapak gajah keren sekali. Bapak gajah." Ya, halo anak jerapah. "Bapak gajah, aku melihat bapak gajah terlihat sangat kuat, keren." Begitu? Terima kasih, terima kasih. Aku ingin tahu rahasianya apa. Rahasia aku bisa kuat? Aku bisa kuat karena aku tidak malas makan. Begitu. Tidak malas makan juga. Waduh, aku malas makan. Malu. Kamu bagaimana? Aku juga. Malu. Bapak gajah, Ya, sebenarnya aku ingin sehat seperti ibu sapi. ya. Dan aku ingin kuat seperti bapak gajah. Terus? Tapi aku malas makan. Malu. Hei, dengarkan baik-baik. Uh-uh. Kalau anak jerapah ingin sehat dan ingin kuat, tidak boleh malas makan. Begitu ya? Ya, Kalau begitu, aku mulai hari ini mau janji. janji apa? Mulai hari ini, aku janji aku tidak malas makan. Wah, Kak Ojan hebat sekali ya membaca dongengnya. Yuk kita belajar membaca dongeng berikut ini.
Sekarang cobalah membaca dongeng Asal Mula Belimbing Wuluh pada buku LKS halaman 15 dan dongeng Kisah Si Cacing dan Pohon Apel pada buku LKS halaman 18. Kemudian cobalah mengerjakan latihan soal pada buku LKS halaman 29-30. Fotokan hasil pekerjaan LKS-mu lalu kirim kepada Bu Anggun. Bu Anggun tunggu ya. Sekian dari Bu Anggun. Apabila Bu Anggun ada salah ucapan, salah kata, salah perbuatan, salah informasi, Bu Anggun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelas 3.